Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan anugerahnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah dalam rangka kajian Nashahul Ibad. Semoga kita mendapat barokah dari kitab ini, sekaligus kita pun takzim kepada pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang Indonesia yang dirujuk sebagai ulama besar. Beliau dalam kajian sejarah adalah merupakan sanad ali, sanad tertinggi dalam silsilah ulama Nusantara. Jadi kalau mencari sanad tertinggi di Nusantara ya beliau Syekh Nawawi, tapi di abad 19. Abad ke-18 ada Abdul Somad Al-Falimbangi. Kemudian di abad 20 ada Al-Fadani. Jadi ada 3 ulama besar yang memiliki sanad ali di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu wassalasun. Makalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu. Ini dari Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmati beliau, bahwa sesungguhnya ditanyakan kepadanya. Jadi Ibrahim bin Adham itu adalah seorang sufi, Sultanul Aulia, sufi besar, bahkan wali yang termasyhur. Dan diceritakan di bawah ada ceritanya. Ada seseorang bertanya kepada beliau, bima wajadta az-zuhda, dengan cara apa engkau ini memperoleh zuhud, atau dengan cara apa engkau ini kemudian berzuhud, menjadi seorang yang zuhud. Ai bi ayyi syai'in ahbabta, atau dengan sesuatu apa ahbabta yang membuat engkau ini cinta. Taroka rohat dunia, meninggalkan kenikmatan dunia, tolaban li rohatil akhirah, demi tujuan memperoleh akhirat. Nah, kalau dulu orang sufi itu ditanya begitu, mereka mau meninggalkan keduniawian demi untuk memperoleh keakhiratan. Kalau mereka meninggalkan duniawi untuk mencapai akhirat, kalau kita mengejar-ngejar dunia, gitu. Itu tujuannya, bedanya di situ. Kalau orang-orang sufi itu dulu, bahkan kadang-kadang yang tadinya sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, bahkan raja, itu meninggalkan kerajaannya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan kenikmatan dunia, tapi mereka meninggalkan semua demi tujuan ukhrawi. Jadi kenapa engkau ini meninggalkan kenikmatan dunia lalu memilih untuk mencari kenikmatan akhirat? Ruwiya, diceritakan, annahu, bahwa sesungguhnya Ibrahim bin Adham itu sultanan, seorang raja. Ada yang bilang raja, ada yang bilang anak raja. Beliau ini adalah sultan fi baladihi, di negerinya. Fataraka sultanah wajtahada fil ibadah. Tetapi Ibrahim bin Adham ini kemudian meninggalkan kerajaannya, wajtahada fil ibadah,
kemudian bersungguh-sungguh untuk beribadah fi Makkah wa ghairiha. Fi Makkah dibacanya. Makkah itu isim ghairu munsharif. Jadi kalau dimanapun sekalipun ada khafat dibacanya tetap Makkah. Di Al-Quran juga semua begitu. Karena Makkah itu adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditasrif, nggak ada tasrifannya karena tempat. Nah, dibaca tetap Makkah. Dimasukin amil apapun tetap Makkah. Jadi Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja, seorang penguasa, lalu kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah. Terakhir beliau ini kemudian ada di Mekah dan sekitarnya. Jadi setelah meninggalkan seluruh kerajaannya, beliau pergi ke Mekah dan berkeliling di sekitar Jazirah Arab. Wa fi risatil Kusyairiyah, dan di dalam sebuah kitab yang bernama Risalah Al-Kusyairiyah, yang juga kitab sufi yang cukup dikenal. Diceritakan pula bahwa Ibrahim bin Adham itu adalah Abu Ishaq. Namanya aslinya Abu Ishaq. Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Nama aslinya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Min Qurah Balkh, dari sebuah wilayah kecil di Balkan ya sekarang ya dalam bahasa ini. Jadi Balkh itu kalau kita cari di Google itu memang mayoritasnya agama Buddha. Ya, Balkan itu di wilayah Rusia kali ya. Itu warnanya agama Buddha. Sehingga memang dulu dikenal sebagai wilayah di mana orang-orang yang senangnya terhadap meditasi. Jadi di Balkh itu muncul sufi-sufi besar, banyak ceritanya. Di sana tempat lahirnya para sufi besar. Ada Ibrahim bin Adham, ada siapa lagi? Banyak beberapa tokoh yang menceritakan mereka berasal dari Balkh. Di Balkh itu adalah sebuah wilayah kecil. Kana min abna'il muluk. Kalau dalam kitab Kusyairiyah, setelah Kusyairiyah disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham adalah seorang anak raja. Anak raja atau seorang anak penguasa. Fa kharaja yauman mutasayyidan. Satu hari dia kemudian pergi mutasayyidan untuk berburu. Dan ceritanya satu hari pergi untuk berburu apa? Fa'asara sa'laban au arnaban. Berburu serigala dan kelinci. Nah, senangnya begitu. Kalau zaman dulu anak raja atau raja itu senangnya berburu ya. Berburunya kelinci, berburu serigala. Kalau zaman sekarang berburunya apa? Saya nggak tahu berburu apa. Mungkin berburu harta, berburu kemewahan, berburu kenikmatan. Ya, banyak hal. Orang penguasa-penguasa sekarang begitu. Kalau zaman dulu senangnya begitu. Mereka keluar dari kerajaan itu bersenang-senang itu berburu. Ya, masuk hutan, keluar hutan. Nah, kebetulan yang disenangi oleh si Ibrahim bin Adham ini berburu serigala dan kelinci. Nah, itu yang dua binatang ini yang disenangi. Wa huwa fi talabihi. Inilah yang dicari oleh beliau. Lalu fahatafa bihi hatifun. Lalu tiba-tiba ada suara fahatafa bihi hatifun. Suara yang tanpa rupa. Makanya kalau di bahasa Arab itu hatif itu telepon. Nah, kalau kita ada selebaran sebaran kalau di Mekah itu hatif nomor sekian. Hatif itu asalnya itu ada suara tapi tanpa rupa. Dan memang begitu orang telepon kan begitu.
ada suaranya tapi rupanya enggak ada. Jadi hatif fahatafa bi hatifun, tiba-tiba muncul ada suara tapi tanpa rupa. Apa yang didengar oleh Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihada khalaqta am bihada umirta. Apakah dengan cara ini aku ciptakan, kamu diciptakan? Am bihada umirta, apakah dengan cara ini juga engkau diperintah? Maksudnya begini, emang berburu itu tujuan kamu diciptakan. Jadi saking gemparnya berburu, ada suara menegur di tengah hutan sambil celingak-celinguk. Suara dari mana? Tiba-tiba lagi naik kuda, ada suara tanpa rupa. Ya, sama lah kayak Pak Yul misalnya, lagi di masjid diam, tiba-tiba ada yang orang ngomong, suara tanpa rupa. Yang nggak tahunya di belakang mimbar ada orang ngomong. Biasanya begitu. Orang-orang yang sudah mencapai tingkat derajat tertentu itu banyak cerita begitu. Ceritanya pasti ada suara yang muncul. Tapi itu suara benar, bukan suara bisikan-bisikan gaib. Kadang-kadang ada juga orang yang ibadahnya banyak, ibadahnya rajin, tapi jangan dikira bahwa itu adalah suara yang baik. Ternyata suara yang tidak baik. Nanti kemudian muncul dalam hati, engkau adalah seorang ahli ibadah yang hebat. Ada bisikan, sehingga rasa sombong muncul. Dan menganggap kemudian pada akhirnya orang lain yang tidak selevel ibadah dengan dia adalah orang yang lebih rendah daripada dia. Sehingga ketika berjalannya begitu, menganggap orang lain lebih rendah, sehingga dirinya sendiri dianggap sebagai orang suci. Nah, ini begitu. Ada orang yang seperti itu. Bisikannya begitu. Karena setan itu mudah masuk kepada orang ahli ibadah. Tetapi setan itu susah untuk menggoda orang yang gembira. Susah setan. Tapi kalau orang ahli ibadah yang sedih terus, kemudian merasa berdosa terus kepada Allah, lalu kemudian ibadah semakin lama, itu semakin dia tuh kemudian merasa dianya orang paling suci. Sehingga setan mudah masuk. Itu banyak cerita. Banyak cerita di salah sufi juga seperti itu. Orang-orang yang ahli ibadah kemudian mereka merasa dirinya paling suci dan merendahkan orang lain. Ini ada cerita saya lupa namanya siapa, seorang sufi ketika sudah pada level tinggi di ibadahnya, kemudian merasa dia paling hebat, lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa lagi orang yang paling hebat daripada saya? Lalu Allah merasakan dia sudah sombong, Allah tunjukkanlah, wahai fulan, pergilah ke suatu tempat, di sana ada seorang hambaku yang luar biasa. Pas begitu dia sampai ke tempat itu, dilihatnya orang yang sedang tidur. Dia perhatikan oleh dia, kerjanya tidur lagi. Bangun sholat biasa aja, sholat wajib biasa, lalu tidur lagi. Lalu protes kepada Allah, ya Allah, engkau tunjukkan orang yang tiap hari tidur. Inikah orang yang lebih mulia daripada saya? Kata Allah, ya. Dia orang yang lebih mulia dari Anda dan ilmunya lebih luas daripada Anda. Kenapa demikian? Karena tidur bagi dia meninggalkan kemaksiatan. Jadi sering-sering tidur, tapi dengan tujuan untuk meninggalkan maksiat. Ya karena memang begitu. Orang yang tidur itu pasti meninggalkan maksiat. Daripada bangun banyak, udah bangun udah ngomongin orang lagi kan, ketemu orang lagi. Tapi niatkan tidur ini tarkul ma'asi. Udah, saya tidur niat tinggalkan maksiat. Dan ternyata ada ceritanya sufi yang hebat itu luar biasa. Yang dipandang oleh sufi yang besar itu sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang tidur mulu kerjaannya, ternyata di dalam hatinya dia niat buat tidur itu sebagai tarkul ma'asi. Dia meninggalkan maksiat dengan cara tidur. Makanya puasa begitu kan? Orang puasa itu, orang tidur itu ibadah. Kenapa? Karena orang kalau tidur berarti tidak melakukan dosa.
Coba daripada kita jalan-jalan, bahkan niatnya juga udah beda tuh. Jalan-jalan kita lihat yang segar-segar bahasanya begitu, lihat yang indah-indah, jadi niatnya sudah begitu. Bahkan ketika kita lalu kemudian bertemu dengan orang yang kita sukai, kita akan bicara hal-hal yang tidak, atau ketemu teman yang kira-kira cerita yang, apalagi mama itu kalau ketemu, masya Allah itu, pokoknya ceritanya ada itu, ya, ceritanya ada dari A sampai Z. Bahkan yang tidak tahu pun kita bakal penasaran, mama gini gitu, masa sih gitu? Oh, iya betul, si Anu bikin gini. Wah, dia udah rame lagi. Sehingga tidur tuh begitu. Dan Allah tunjukkan bahwa sesungguhnya ketika ditujukan dengan seorang wali yang memang kerjanya tidur, ternyata dia punya niat untuk tarkul ma'asi. Sehingga bangunnya si wali yang pertama untuk ibadah karena ada perasaan riya. Riya itu udah muncul. Saya lebih hebat, saya lebih suci, ibadah saya pasti diterima Allah. Saya orang dekat dengan Allah. Itu sudah muncul hatinya gitu. Maka itu tidak lebih baik daripada orang yang tidur. Tidak mengharap apa-apa, justru dengan tidur dia niat, ya Allah, saya tidur niat untuk tarkul ma'asi, untuk ninggalin maksiat. Udah selesai. Sehingga kalau ada orang tidur, yang tidur mulu kerjanya di masjid misalnya, ya jangan-jangan dia ini wali gitu. Jangan-jangan dia itu wali. Tuh. Jangan-jangan. Jadi jangan kita memvonis dulu. Wah, orang kerjanya tidur mulu dari tadi itu. Oh, jangan-jangan wali gitu. Sejadi. Dan tujuan meninggalkan maksiat. Ya. Begitu kira-kira ya. Oke. Fahati pun ya Ibrahimu alihada khalaqta bihada amarta. Setelah ditanyakan untuk apa engkau ini diciptakan, untuk apa engkau ini diperintah. Jadi selama dia berburu terus pekerjaan itu, ditegur oleh suara ini. Apakah dengan cara ini engkau diciptakan? Apakah dengan cara ini juga engkau diperintah? Summa hadafa bihi aidan min qurbusin sarjihi. Dia sampai nyari itu suara dari mana ini, kok ada suara orang ngomong tapi kok nggak ada rupanya gitu. Setelah diperhatikan, summa hadafa bihi aidan, kemudian ngomong lagi suara itu dengan suara yang sama. Pas diperhatikan min qurbusin sarjihin, dari pelana kudanya. Qurbus itu merek. Jadi zaman dulu tuh merek macam-macam, ada yang namanya mereknya Qurbus, mungkin ada capnya dari pelana itu yang pegang ya, yang begini. Itu ada mereknya Qurbus. Suaranya dari situ muncul dari situ. Ya sama dengan suara yang sama tadi. Dia bilang berulang-ulang, lalu ngomong lagi, wallah, demi Allah, ma lihada khalaqta wala bihada umirta. Tidak diciptakan engkau untuk melakukan ini, dan juga tidak diciptakan engkau untuk aku perintah seperti ini. Jadi ada suara ngomong lagi setelah bilang, emang tujuan diciptakan engkau ini untuk begini doang. Maka suara selanjutnya suara yang sama, demi Allah, engkau ini tidak diciptakan untuk itu. Engkau ini tidak diperintahkan untuk itu, untuk berburu maksudnya. Pekerjaannya berburu terus hampir tiap hari. Sehingga setelah itu lalu kemudian fanazala ala dabatihi. Dia berhenti lalu turun dari tunggangannya. Dabah itu tunggangan. Wa sadafa ra'iyan li abihi. Wa sadafa lalu kemudian bertemu secara kebetulan. Jadi sodafa itu kalau di kitab itu begitu, di kamus bahasa Arab itu bertemu tapi secara kebetulan. Jadi tidak diniatkan ketemu, tiba-tiba ketemu. Nah, kita jalan misalnya lu lama nggak ketemu seseorang, tiba-tiba ketemu di jalan. Apa kabar? Gitu. Itu kan namanya sodafa, namanya sodifun. Ketemu tiba-tiba ketemu setelah turun dari tunggangannya, ra'iyan li abihi, seorang penggembala, li abihi
yang merupakan milik ayahnya. Penggembala, tapi penggembala istana. Nah, kira-kira tukang rumput istana lah. Tukang rumput, tukang mandiin kuda, ya, tukang kebon lah kira-kira begitu lah. Tukang kebon di istana ketemu tiba-tiba ketika turun dari kuda, Ibrahim bin Adham ketemu dengan tukang kebun istana. Fa'akhadha jubbatan lirra'i. Lalu kemudian dia mengambil jubahnya. Nah, dulu tukang kebun pakai jubah. Jadi sehingga jubah itu adalah tradisi Arab. Siapapun yang mau ngebon pakai jubah, yang mau ke sawah juga pakai jubah, yang mau ke masjid juga pakai jubah. Sehingga biasa gitu. Kadang kalau di kita apa enggak? Jubah itu menjadi baju kebesaran, simbol. Kadang-kadang orang yang berjubah itu simbolnya adalah seorang alim, alamah, belum tentu orang yang pakai jubah itu adalah orang yang kemudian dianggap sebagai orang yang berilmu. Nah, jubah itu adalah tradisi. Karena di Arab begitu, udah biasa kalau di Arab itu pakai jubah, ya tukang kebun yang pakai jubah, ya tukang ke pasar juga pakai jubah, yang itu juga pakai jubah. Tiba-tiba kemudian ya pakaian sehari-hari. Kemudian jubahnya diambil, dicopot jubahnya. Diambil jubahnya oleh Ibrahim bin Adham yang jubahnya itu mensuf dari bulu domba, dari wol. Jadi wol itu pakaian kasar. Sehingga untuk menunjukkan seseorang itu dia pejabat atau rakyat biasa itu ya dari pakaiannya. Kalau kainnya kasar, jubahnya itu orang biasa. Tapi kalau kainnya halus, bahkan ada kelihatan mewah gitu, berbahan dasar dari campuran sutra misalnya, itu berarti pejabat atau orang kaya. Orang biasa, rakyat biasa biasanya jubahnya hanya dari suf, dari wol. Walibasuha. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham memakainya. Kalau sekarang sini lu, ini baju lu gue pakai. Nah, dikasih, pakailah oleh Ibrahim bin Adham baju itu. Wa'atahu fursahu farasahu wa ma'ahu. Tapi ketika sudah dipakai, tuh kudanya dikasih waduh. Ini kuda gue kasih. Wa ma'ahu, dan apa yang menyertainya. Ya isinya kuda itu kan di dalam pelananya ada apa segala pokoknya kasih semuanya. Dia hanya memakai jubah yang dikenakan oleh si tukang kebun tadi. Jubahnya diambil, tapi sebagai gantinya kudanya diberikan kepada orang itu. Summa innahu dakhala badiyah. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham masuk ke pedalaman. Udah tuh selesai. Ketika kuda dikasih, jalan kaki dia. Kan ngapain kuda lain? Udah dikasih, kemudian barang-barangnya semua dikasih. Dia hanya memakai jubah dari suf, dari wol. Lalu kemudian berjalan pergi ke pedalaman. Summa dakhala Makkah. Sampai ke Mekah. Saya nggak tahu tuh jalan. Balkan ke Mekah. Dia udah nggak punya apa-apa lagi. Dia tinggalkan semuanya. Sufi zaman dulu begitu. Yang dikejar akhirat sampai segitunya. Kalau kita ngejar-ngejar dunia, gitu kan, butuh jabatan, butuh uang, butuh kenikmatan dunia, masih butuh banyak yang butuh. Tapi Ibrahim bin Adham, seorang raja, seorang anak raja, meninggalkan semuanya. Dia hanya memakai baju suf, lalu kemudian tunggangannya juga ditinggalin. Cara sekarang pakai mobil, ada begitu Pak. Naik mobil mewah, udah lagi senang-senang, tiba-tiba ada suara dari dashboard muncul misalnya. Terus dia berhenti, ada orang datang bawa motor Supra misalnya. Ini motornya buat gua dah, lu bawa mobilnya gitu. Jalan dia, nggak ada begitu, hampir nggak ada. Nah itu dulu Ibrahim bin Adham begitu. Setelah selesai dikasih semua, dia masuk ke dalam pedalaman, masuk ke padang pasir yang lebih jauh. Lalu kemudian dakhal badiyah summa dakhala Makkah, sampai kemudian menuju Mekah, masuk ke Mekah. Wa sahaba biha Sufyan as-Tsauri, dan kenal bersahabat dengan ulama besar Sufyan as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri juga sama, seorang sufi besar
dan bahkan dia ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Sufyan Tsauri itu adalah gurunya Imam Syafi'i, juga satu abad satu zaman dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang seni besar perempuan. Sufyan Tsauri sering mengunjungi Rabi'ah Al-Adawiyah, sering diskusi. Wal Fudail bin Iyad, dan seorang ulama sufi lainnya besar juga sama, namanya Fudail bin Iyad. Fudail ini diceritakan adalah seorang perampok kawakan. Nah, kalau tadi adalah raja yang hebat, anak raja yang kaya raya, lalu kemudian menjadi sufi. Nah bedanya, kalau Fudail bin Iyad itu adalah perampok yang kemudian sadar lalu menjadi seorang sufi. Jadi macam-macam. Sehingga kadang kita itu tidak boleh memvonis atau menjudge seseorang. Kita kadang begitu. Ada orang tatoan, ada orang preman. Kita udah menilai itu. Hidup begitu mulu, gak sadar-sadar. Belum tentu bahwa orang yang ditakdir oleh Allah sebagai orang yang kelihatannya preman di masa hidup, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan di masa akhir hayatnya menjadi seorang soleh. Mau apa? Jangan juga kemudian kita menjudge ada orang yang hebat, jubahan, soleh kelihatannya, lalu kita merasa dia orang baik. Belum tentu, siapa tahu nanti Allah mentakdirkan orang ini di akhir hayatnya menjadi orang yang su'ul khatimah. Sehingga kita tidak mudah memvonis orang. Ya sudah, yang premannya preman, kalau bisa kita nasihati, kalau tidak bisa kita doakan. Semoga dia menjadi orang baik, semoga dia ditakdir Allah menjadi orang yang bertobat. Ya sudah begitu. Sehingga kita nyantai berkomunikasi. Kesolehan itu tidak menghalangi pertemanan dengan orang yang tidak soleh. Sehingga kita terkenal dulu. Ada seorang ulama namanya di Indonesia itu Gusmik ya. Gusmik itu orang yang kalau dakwah itu kan masuk ke preman-preman. Dakwahnya di terminal, dakwahnya di tempat dugem, dakwahnya di tempat maksiat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengangkat orang-orang supaya mau tobat. Sehingga dakwahnya keren. Oh, sekarang kan enggak. Dakwah sekarang butuh podium, butuh MC, gitu kan. Padahal kan enggak begitu. Dakwah itu zaman Nabi luar biasa, enggak seperti sekarang. Bayangkan Nabi masuk kampung, keluar kampung, dilempari orang, dilempari kotoran, dicaci maki orang. Biasa saja. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ta'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Sehingga dakwah itu prinsipnya begitu, mengajak kepada kebaikan. Dakwah yang keren adalah dakwah yang bisa masuk ke dalam masyarakat bahkan tanpa pamrih. Ada orang yang menghabiskan uangnya masuk ke tempat-tempat dugem, tempat-tempat maksiat hanya untuk mengangkat orang agar mau bertobat. Jangan dikira, wah Ustaz masuknya ke diskotik. Bisa jadi dia sedang mencari orang yang mau bertobat. Ada yang begitu. Itu dakwahnya bahkan dakwah lebih keren. Dengan tidak malu-malu dia harus masuk berbaur dengan orang-orang yang ahli maksiat, berbaur dengan para preman, tetapi satu dua kemudian ada preman yang mau bertobat. Itu kan perjuangannya luar biasa dibanding dakwah yang menggelar acara di tengah lapangan, ada MC-nya pakai sound system yang luar biasa, lalu hanya ngomong dong modalnya. Dan bicara dengan ngomong itu pun, wah dia sudah dipersilakan sebagai sahibul karamah wal fadilah, orang yang hebat luar biasa, alim alam, disebut itu oleh MC itu. Dia bangga. Bahkan dengan kebanggaan dia, keriaan dia sedikit saja sudah terhabis itu amalnya. Sehingga dakwah yang keren adalah dakwah yang seperti itu. Kalau bisa begitu. Kalau kita bicara dakwah, ya dakwah seperti itu. Dakwah bil hal. Kita beri contoh kepada orang lain dengan cara baik. Tidak dakwah bil lisan. Ya walaupun tidak ada salahnya bil lisan. Sekarang memang marak seperti itu. Kita ambil kebaikan, ambil hikmahnya. Sehingga kita pun tidak canggung, tidak heran, atau tidak aneh dengan dakwah model seperti itu. Itu karena kita ada.
Gitu. Anggaplah dakwah seperti itu adalah bagian dari dakwah juga. Sehingga cara pandang kita, dakwah tidak hanya pengajian di masjid, tidak hanya duduk walaupun, tapi dakwah itu ke masyarakat langsung, seperti sebagaimana yang Rasulullah lakukan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu Islam. Sehingga secara umum dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan. Lanjut, summa innahu dakhal badiyah summa dakhala Makkah asal biha Sufyan as-Sawri wal Fudail bin Iyad wa dakhala Syam wa mata biha. Kemudian terakhir Ibrahim bin Adham itu masuk ke wilayah Syam, Irak, wa mata biha, dan meninggal di sana. Jadi singkat ceritanya begitu. Masuk ke Syam dan meninggal di sana, di Syam meninggalnya. Wa kana ya'kulu min amali yadihi. Jadi sepanjang hidup Ibrahim bin Adham, setelah beliau ini keluar dari kerajaan, setelah beliau ini menjadi seorang sufi, ya'kulu min amali yadihi, makannya berasal dari jerih payahnya sendiri. Benar. Jadi orang raja dia nggak mau. Karena di kerajaan itu dilayani. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Mau apapun juga tinggal minta. Tetapi ketika sudah jadi sufi, dia bekerja bi amali yadihi, dengan tangan dan keringatnya sendiri, jadi payahnya sendiri. Dia bekerja sebagai apa? Mislal hasad. Dia bekerja sebagai seorang petani. Ini biasa. Ya, ini banyak anekdot. Nah, ada anekdot yang lucu ketika di Indonesia ini. Keluarga Soeharto. Dia naik mobil, pertama Mbak Tutut dulu masuk tol. Biayanya cuma 3.000 untuk tol. Duitnya 20.000, kembali 17.000. Kata Tommy, nggak usah Mbak, ambil aja kembaliannya buat keluarga Anda. Jalan lagi. Yang kedua, Tutut masuk naik tol. Sama kembaliannya, ambil aja kembaliannya, nggak apa-apa. Simpan itu buat tabungan Anda. Oh makasih Mbak. Pak Soeharto lewat belakangnya, diminta kembaliannya. Loh, kembaliannya mana? Kembalian saya 17.000 loh. Ini kan harganya 3.000. Terus dia protes si tukang tolnya itu. Bapak, anak bapak itu di depan tuh Tommy sama Tutut kok kembalinya nggak dimau kembali, bapak dikembalikan. Emang mereka siapa? Kata Soeharto. Ya mereka anak presiden. Kalau saya bukan, saya anak petani. Nah, jadi mana kembaliannya dikembalikan? Nah gitu Soeharto bahasanya. Kalau mereka anak presiden kan? Iya Pak. Kalau saya anak petani, maka kembalikan uangnya, kembaliannya. Ya bingung dia, tapi benar juga ya. Ini dibalikin 100.000 itu. Sehingga itu adalah bagian dari apa namanya, keyakinan atau perasaan seseorang. Kalau dia merasa sebagai seorang biasa-biasa saja, ya biasa saja. Gitu. Sekalipun dia anak pejabat, sekalipun dia anak raja. Gitu. Sama kayak Ibrahim bin Adham. Ketika dia sudah menjadi seorang sufi, dia berubah. Lalu kemudian dia bekerja dengan tangannya sendiri. Dia menjadi seorang petani. Dia kerja apa saja. Seperti dia menjadi seorang petani juga pernah. Wahifdul basatin. Dan juga dia menjadi penjaga kebun. Pekerjaan yang bagi kita ini dianggap sebagai rendah. Coba bayangkan. Penjaga kebun itu kelasnya apa sih? Rendah sekali di mata kita sekarang. Dulu juga sama. Itu orang-orang yang kerja rendah. Tetapi betapa bahwa ini diceritakan dalam banyak kitab. Bagaimana seorang raja, seorang yang punya kekuasaan, seorang anak pejabat, dia mau meninggalkan duniawi, mau meninggalkan segala kenikmatan dunia untuk satu tujuan, memperoleh kenikmatan akhirat. Bahkan di dunia pun dia rela menjadi tukang kebun, dan dia rela menjadi orang yang mengurusi kebun orang lain. Ya sudah, yang penting bahwa hasil dari pekerjaannya itu adalah dimakan sebagai buah bagian dari
rezeki yang dia terima. Saking menerimanya seperti itu. Sehingga kita nggak heran. Wa hafizal basatin wa ghairi dzalik, dan juga yang lain-lain. Ya wa ghairi dzalik macam-macam, bisa apa saja. Bisa mulung, bisa membantu orang, banyak macam-macam lah. Pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap rendah. Nah, sehingga jangan kemudian kita juga mencibir. Jangan-jangan kalau kita dapat pemulung, jangan-jangan itu wali. Nah, itu jadi begitu. Bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan dan mereka mau makan dengan hasil jerih payah sendiri. Itu harus kita hargai. Kenapa demikian? Karena mereka mencintai nabinya. Nabinya melarang mereka mencuri dan mereka tidak mencuri. Mereka rela dengan hanya memulung, menjaga tukang kebun. Yang penting enggak nyolong. Itu aja. Sehingga ketika ada etika di dalam hatinya, yang penting saya enggak nyuri, berarti dia menghormati nabinya. Nabinya melarang mereka untuk mencuri. Bahkan menghargai dan menghormati agamanya. Karena di dalam agamanya mencuri itu haram. Sehingga pekerjaan apapun dilakukan. Sehingga kita pada akhirnya tidak berani memvonis orang. Ketika ada pemulung di jalan, ketika ada orang minta-minta, ya mungkin bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sama dengan seperti kita, makhluk Allah juga. Dan dalam kehidupan pun seperti itu saya kira. Dalam kehidupan kita ini sama sebetulnya, baik staf, pimpinan atau siapa saja sama. Artinya staf bertanggung jawab dengan terhadap pimpinan, punya subnya, punya kepalanya. Nanti yang pimpinan lebih tinggi juga sama, dia bertanggung jawab kepada orang yang lebih tinggi juga. Sehingga statusnya sama. Jangan mikirin gajinya beda, status yang sama. Sama-sama sebagai orang yang bekerja dalam sebuah tim. Mereka punya pemimpin, punya pimpinan yang harus ditaati dan diikuti. Sehingga sama. Yang presiden sekalipun. Presiden itu kan mandataris MPR. Sehingga yang bisa memilih, mengangkat dan memutuskan untuk diberhentikan ya MPR. Ya, hanya simbol saja secara politik. Oke, lanjut. Ini belum sampai kepada apa yang dikatakan ya, bahwa hanya baru menceritakan saja. Wa kana ya'kulu min amali yadihi mislal hasari wa hafizal basatin wa ghairi dzalik. Qala kemudian dikatakan, berkata Sayyiduna Ibrahim, berkata Ibrahim Adam bisalasi asya. Tadi di depan bima wajad tazuhda, dengan cara apa kamu ini berzuhud, lalu baru dijawab paling akhir ini dengan 3 perkara, dengan 3 hal. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan. Ya, wahis itu tempat yang sempit. Saya melihat kuburan itu sebagai tempat yang sempit. Ayqati anil qulub an mahbubatihi. Jadi cara yang pertama itu saya melihat kuburan itu tempat yang sempit. Sehingga betapa kalau kita mati itu ketika sudah dikubur, ya sudah, kita tidak punya apa lagi. Tempatnya sempit, susah, bahkan disitulah tempat bagaimana kita ini terputus dari semua hubungan. Bahkan kalau melihat kuburan itu sebagai tempat yang tidak disukai, yang kita takuti. Jadi seolah-olah begini, kalau kita ini sadar bahwa kuburan tempat yang paling ditakuti, yang tidak kita sukai, sehingga selama kita hidup seharusnya kita paham dan kita sadar. Sehingga ada ungkapan al-hayatu naumun wal mautu intabahun. Ini ungkapan Nabi begitu, bahwa hidup itu sesungguhnya adalah tidur, ya kan? Kita hidup sekarang ini, hidup kita ini tidur. Wal mautu intabahun, dan kematian adalah bangun yang nyata.
kita bangun. Jadi kalau sudah mati kita baru bangun hakikatnya. Gitu. Tapi kalau kita hidup hakikatnya tidur. Coba kita bayangkan bahwa orang yang mati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kan sesungguhnya mereka berdoa semua pengen hidup kembali. Untuk apa? Untuk kemudian bersedekah. Bahasa Al-Quran begitu. Mereka semua berdoa kepada Allah ingin hidup kembali karena ingin berbuat baik, kayak begitu. Sehingga gini, kita jangan terlena ketika kita sudah hidup sekarang sebagai sebuah anugerah Allah yang paling besar. Sudah kita ditakdir masih hidup, sehingga kita masih bisa melakukan apa saja. Masih bisa beribadah, masih bisa bertobat, masih bisa mencari nafkah, masih bisa mewarnai dunia. Semua masih bisa kita lakukan. Tetapi jangan terlena ketika kita sudah melakukan banyak hal, kita lupa kepada Allah. Begitu. Jangan sampai yang kita kejar itu yang seolah-olah bagi kita penting, nanti ketika kita mati, kita baru sadar. Ketika sudah mati, oh ternyata itu nggak penting. Yang penting itu cuma ini. Itulah maksudnya. Jadi betul, sewajarnya. Maka hidup biasa saja, nyantai aja. Hidup nyantai, biasa. Ibadah ya biasa. Yang wajib-wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah yang kalau bisa lakukan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Jalani seperti biasa, tetapi punya tujuan. Niatkan bahwa hidup ini semata-mata mencari ridho Allah. Udah gitu aja, sederhana, tidak susah. Mencari ridho Allah, kita mencari ridho Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Jadi begitu sudah, hidup cari ridho Allah aja. Apa yang kita lakukan niatkan untuk ibadah, kerja juga ibadah. Lalu kemudian ya sholat kita ke masjid, ngaji juga ibadah. Berbuat baik juga ibadah. Semua jadi ibadah itu luas. Kebaikan itu sifatnya sangat luas. Kebaikan itu sifatnya beragam. Sehingga kita tidak boleh kemudian memvonis, mengklaim kebaikan sesuai dengan instruksi kita. Nah, kadang-kadang kita begitu kan. Kita ini menganggap baik ketika ada orang yang ngaji dengan kita. Ada orang yang ngaji pengajian, wah kita anggap baik. Tapi kalau ada orang yang nggak mau ngaji, dianggapnya oleh kita orang yang tidak baik. Padahal mereka itu misalnya sedang bekerja di rumah, merawat orang tuanya yang sedang sakit. Pada hakikatnya mereka juga sedang ibadah. Hakikatnya mereka juga sedang berbuat baik. Jadi orang yang di rumah merawat orang tuanya, ya sama dengan berbuat baik. Sehingga tidak menjadi ukuran kebaikan kalau kita datang ke pengajian, kita klaim sebagai sebuah kebaikan. Kan enggak begitu. Oh, karena dia di rumah ada ibunya, ada bapaknya yang sudah tua, harus dirawat, maka itu adalah sebuah kebaikan. Oh, misalnya kita lagi bulan puasa, tiba-tiba pas terawih kita mengklaim, oh orang keluarga terawih, kan gitu. Padahal ternyata dia lagi jualan bakso. Ketika mereka jualan bakso, mereka itu tahu berarti bahwa sesungguhnya nyolong itu haram. Dan mencari nafkah untuk anak istrinya adalah wajib. Sehingga jangan kita klaim bahwa orang penjual yang gak terawih itu adalah orang yang fasik. Bahwa mereka juga sama sedang melakukan kebaikan untuk keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari nafkah yang halal. Nah, sehingga semua kita menang baik. Yang ngaji baik. Ada orang yang jual bakso juga orang baik. Kenapa? Karena dia sedang mencari nafkah. Ada orang yang parkir kendaraan juga baik. Kenapa? Karena dia mencari nafkah. Mereka tidak nyolong, mereka tidak maksiat. Kebayangkan, maksiat itu kan satu patokan. Kalau kita memandang orang-orang yang di jalan itu tidak maksiat, ya anggaplah kebaikan. Kalau mereka bekerja, mereka sedang memikirkan nafkah untuk anak istrinya. Dan mereka tidak menghamburkan uang, tidak korupsi, tidak nyolong. Sehingga kebaikan itu bukan sesuatu yang sesuai dengan instruksi kita. Kadang-kadang kan kita begitu. Pengennya itu kebaikan sama dengan kita. Kita itu baik, yang kita lakukan baik, orang lain ikut sama kita. Kan begitu. Nah ini yang baik nih. Kita mengklaim kebaikan itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Sehingga kebaikan itu luas. Itu bahasa
Ibrahim bin Adham, zuhud yang pertama adalah ra'aitul qabra muhishan. Yang kedua, walaysa ma'i mu'nisun. Saya tidak pernah ada orang yang bersamaku, itu yang tinggal. Sehingga angan-angannya begini, saya tidak pernah ada orang yang menemani. Itu bagian daripada zuhud. Kenapa yang hanya menemani saya adalah Allah? Pokoknya nggak ada orang yang mu'jiz, yang nyaman. Saya tidak pernah merasa nyaman dengan siapapun. Ai man yuskin qalbi. Tidak ada yang masuk ke dalam hati saya menjadi bagian dari kenyamanan kecuali Allah. Ya, bayangkan orang yang seperti ini berarti tidak tergantung pada makhluk. Nah, makhluk itu kecil, tidak penting. Mereka sama dengan kita, ciptaan Allah. Sehingga kita nggak bergantung kepada mereka. Saya nggak peduli mereka baik kepada saya atau mereka benci kepada saya. Yang penting bahwa saya hanya nyaman ketika berada dekat dengan Allah. Jadi itu bagian kedua. Sufinya Ibrahim bin Adham yang pertama itu dia memandang kuburan sesuatu yang sempit, sehingga mencintai dunia itu adalah bagian yang sepele. Karena orang mati itu kan pasti berharapnya mau hidup lagi, sepele. Sehingga bagi dia dunia itu sepele. Lalu kemudian yang kedua, tidak ada tempat di hatinya yang bisa merasa nyaman kecuali dengan Allah. Lalu yang ketiga, ra'aitu tariqan tawilan. Saya melihat jalan itu betapa panjang. Jadi panjang sekali jalan itu. Ai musafatan ba'idah fil akhir. Sehingga kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang singkat saja. Bagi dia hidup itu panjang itu nanti di akhirat. Sehingga sepele aja. Dunia paling hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Ada yang umur 80 tahun, 90 tahun juga itu udah tua banget. Susah hidupnya itu. Artinya tidak lama. Jangan kita kebalik. Seolah-olah kita ini hidup panjang di dunia. Makanya orang-orang kikir itu adalah orang-orang yang menganggap hidup di dunia itu panjang. Orang pelit, orang kikir, orang bakhil itu menganggap hidup di dunia itu panjang. Sehingga dia punya harta nggak mau dikasih, simpan aja. Dia mikir nanti, bahkan berpikir panjang tuh buat anak cucunya. Jadi seolah hidup itu panjang di dunia. Padahal kalau hidup itu merasa sebentar di dunia, udah kasih-kasih aja. Sedekah, punya uang sekian sedekah, kasih orang, kasih saudara, kasih tetangga yang membutuhkan. Karena kita sudah nggak mikir lagi untuk apa. Hidup itu sebentar kok. Itu. Bahkan kita pun tidak tahu. Kayaknya saya pernah cerita nih, ada seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah itu Abdullah bin Mas'ud. Dia itu bahkan diherani, ditakjibi Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud itu dipanggil Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, saya heran. Nabi itu melihat setiap hari Abdullah bin Mas'ud itu dikawal oleh puluhan bahkan ratusan malaikat. Setiap hari. Nabi kan buka sapa, dia tahu melihat. Amal apa yang kau lakukan? Baik Mas'ud. Ya saya nggak melakukan amal apa-apa ya Rasul, biasa saja. Ya saya ke masjid sholat jamaah biasa. Ya sedekah ke fakir miskin ya biasa semampu saya. Tapi ada ini, saya heran. Anda ini kemana-mana dikawal oleh malaikat. Jawaban Abdullah bin Mas'ud sederhana. Ibnu Mas'ud sederhana. Saya ini wahai Rasul, ketika saya melangkahkan kaki kanan, saya nggak tahu dan nggak yakin apakah kaki kiri saya bisa dilangkahkan apa tidak. Itu tiap hari berpikirnya begitu. Melangkah kaki kanan, dia nggak yakin kaki kiri bisa ngelangkahkan apa tidak. Artinya jangan-jangan sebelum kaki kiri dilangkahkan dia sudah mati. Sehingga pandangannya itu sudah biasa saja. Pandangannya ya dunia sepele, sederhana. Jalan kanan, yang kiri, nyampe nggak nih kiri saya? Itu amalannya dia begitu. Sehingga ribuan malaikat bersama malaikat mengawal kemanapun dia pergi. Ada yang berpikir begitu. Yang ada juga kita nggak begitu ya. Apa kan nyampe aja kita nggak pikir lagi ke kiri kita kemana. Yang perlu kita lari. Ya. Ibnu Mas'ud nggak seperti itu. Ibnu Mas'ud itu dia melangkah ke kanan,
dan dia nggak yakin kaki kirinya ikut nyampe apa. Saking pasrahnya kepada Allah. Dia udah pasrah hidupnya kepada Allah. Ya Allah, saya pasrah hidupku, monggo silakan. Engkau yang membuat saya begini takdir. Jadi sudah santai hidup, penuh dengan kepasrahan kepada Allah, tetapi tentu saja dia tetap ikhtiar. Tapi pasrahnya itu luar biasa. Sampai-sampai dia itu tidak tahu ketika kaki kanan melangkah, kaki kiri itu ikut melangkah apa enggak. Saking pasrahnya kepada Allah. Terus kemudian walaisa ma'izat, dan tidak ada bagiku bekal. Sehingga dia itu tidak berpikir ketika di dunia itu nyari bekal. Bekal dalam fisik ya. Yu'inuni alatil kalamasafa. Jadi ketika dia itu melihat perjalanan panjang itu, ya dia tidak berbekal secara fisik. Sehingga pikirannya begini, ketika kita akan melakukan perjalanan, kita misalnya mau kemana, kita sudah siapin untuk bawa tas, bajunya sekian. Dia udah nggak mikir begitu lagi. Zuhudnya dia nggak mikir. Yang penting bagaimana bahwa dia diridhai Allah dan dia ridha kepada Allah. Nah sudah, bekal duniawi bagi dia itu sepele dan nggak ada artinya. Waraitul Jabbar, dan saya melihat Al-Jabbar. Jabbar itu adalah zat yang maha memaksa. Alladzi yaqrul ibad ala kulli ma'rad. Orang atau hamba-hamba yang dipaksa untuk mengikuti apa yang dimaui. Qadiyan, yang memberi keputusan, walaysa li hujjah ay ma yadullu ala sihhatid dakwah. Ya sehingga sudah ketika sudah diklaim, sudah merasa bahwa Allah lah zat yang maha kuasa, Allah lah zat yang maha tahu atas segala sesuatu, Allah lah yang maha menentukan segala sesuatu, sehingga dia sudah pasrah saja. Tidak lagi berpikir apapun, qadiyan walaysa li hujjah. Pokoknya Allah lah maha penentu, maha memberi keputusan, sehingga saya tidak punya alasan. Jadi sudah selesai, cukup alasannya. Ketika menjadi sufi ya sudah, semuanya adalah kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sudah tidak lagi mikirin bekal. Nah, kalau kita kan banyak nyari bekal. Kadang-kadang kita sudah berpikir nanti anak cucu saya gimana? Oh, anak saya kuliah gimana? Biayanya berapa segala macam. Itu udah dikumpulin dulu tuh. Saya harus punya gaji sekian karena pikiran saya untuk membantu anak saya kuliah, anak saya sekolah, anak macam-macam udah kepikiran. Sehingga Ibrahim bin Adham atau cara sufinya beliau itu tidak seperti itu. Ya kita sih nggak bakal bisa kita tiru, berat, susah. Tapi minimal tahu ini ada bagian dari cerita para ulama dulu, para sufi besar ya seperti itu. Tapi minimal kita bisa ambil hikmahnya lah. Hikmahnya kita harus punya keyakinan pasrah kepada Allah. Pasrah dalam artian tawakal. Nah, tapi tentunya setelah kita ikhtiar. Sehingga kita di dunia itu nyantai aja. Kita ikhtiar semampu dan sebisa yang kita lakukan. Sisanya tawakal kepada Allah. Karena orang tawakal itu pasti akan Allah bantu. Pasti akan Allah tolong. Ini banyak cerita-cerita yang mungkin atau pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah terjadi. Bagaimana ketika orang terpasrah kepada Allah dalam kondisi terjepit, itu Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu sehingga tidak usah khawatir. Ya pasti tidak dikhawatirin. Ya kan? Kita bekerja, tangan Allah yang ciptakan. Otak juga Allah yang ciptakan. Kenapa kita tidak bersyukur begitu? Kenapa kita ini tidak berharap kepada Allah bahwa zat yang bisa menyelesaikan solusi hanyalah Allah, bukan manusia. Kita kadang-kadang begitu. Kita punya solusi, kita punya utang banyak, kita punya masalah banyak, yang kita cari orang lain, yang kita cari manusia, yang kita cari makhluk. Padahal makhluk pun sama, punya kasus seperti kita. Dia punya utang juga, dia punya masalah juga. Maka ketika kita ingin mencari penyelesaian masalah, carilah zat yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
makhluk sama dengan kita. Dia punya masalah, punya urusan, dia punya dosa, punya macam-macam gitu kan. Tetapi yang bersih dari semua adalah Allah. Sehingga ya gampang hidup kita begitu. Punya masalah kembali kepada Allah. Punya sesuatu hal, pengen solusi, kita datangi Allah. Jangan sampai kemudian kita ketika merasa sudah dalam keadaan terpuruk, lalu kemudian kita baru sadar bahwa kita harus kembali kepada Allah. Ya Allah pun begitu sebetulnya. Hamba-hamba Allah, manusia itu diberikan cobaan dan ujian itu agar mereka kembali kepada Allah. Jangan terlalu jauh gitu. Nah, nanti kemudian ketika sudah kembali kepada Allah, tingkat seseorang berbeda nanti. Ada yang kemudian ya sudah kembali baik, nanti ketika sudah mapan lagi dia lupa lagi. Ya seperti itu hidupnya. Tapi ada juga yang tidak, ketika sudah berniat untuk kembali kepada Allah, kayak Ibrahim Adam tadi, tinggalkan kerajaan ditinggalkan, harta ditinggalkan, tahta ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, tetapi memilih menjadi orang yang sufi, yang ingin dekat dengan Allah. Gitu. Tapi yang kita nggak usah tiru, susah dan berat. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya kira demikian ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Sampai sini aja dulu lah. Pasti panjang soalnya. Berat. Masih berat banget ini memang. Udah, qadiyan wala yasali hujjah. Ini masih ada sedikit tapi saya kira masih panjang. Ya itulah ini cerita-cerita di kitab Nasrul Ibadin dan cerita-cerita banyak cerita sufi besar. Sehingga kita merasa inilah kitab tasawuf dan kitab akhlak yang ya kalau kita baca, kalau kita renungi gitu, memang betul sesungguhnya bahwa ya kita tadi hidup itu tidak boleh mengklaim bahwa ternyata sufi juga ada yang berasal dari perampok, ada yang berasal dari anak raja. Gitu. Jadi sehingga kita dua-duanya ada. Di Indonesia pun ada cerita Sunan Kalijaga seperti itu. Sunan Kalijaga itu kan perampok ya, konon perampok. Perampok yang ya secara ini memang dibenci oleh penguasa. Karena mungkin dia merampok harta bapaknya sendiri atau merampok harta orang lain, tapi disumbangkan kepada fakir miskin. Tapi tetap aja perampok namanya. Lalu kemudian bertemu dengan Sunan Bonang, lalu kemudian mereka sadar dan tobat. Lalu kemudian menjadi sufi kan, yang konon katanya dia tapak di Kalijaga itu sampai jadi batu, saking lamanya pertapa. Artinya itu sudah muncul. Kalau di Indonesia itu ceritanya itu kan mirip begitu. Ceritanya adalah orang yang meninggalkan dunia dengan cara bertapa. Itu kan sama, di Arab juga begitu, dengan cara meninggalkan dunia, pergi ke padang pasir, naik kuda, bla 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 segala macam. Itu ceritanya begitu. Di Indonesia juga seperti itu sama. Sehingga gambaran-gambaran itu adalah gambaran kita tidak bisa mengklaim, tidak bisa memvonis, tidak bisa menjudge seseorang yang kalau mereka baik, kalau selamanya baik. Bisa jadi orang yang baik di awal, di akhir menjadi tidak baik. Dan juga tidak bisa mengklaim kita orang buruk, orang jahat, wah preman ini, orang kacau nih hidupnya begini, maksiat terus tiap hari. Belum tentu. Jangan-jangan Allah memberikan hidayah lewat siapa, lalu kemudian dia berubah menjadi orang baik. Ya, kita kan pandangannya begitu. Ada orang tatoan, penuh tatoan badannya, oh sudah memponis tuh orang. Kita udah melihat itu sudah sudah jijik, sudah merendahkan dan sudah pokoknya orang ini udah ahli maksiat lah. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia sedang melakukan tobat, dan bisa jadi dia tobatnya diterima oleh Allah dan hatinya bersih, betul-betul dia merasa bahwa dosanya banyak dan dia pengen kembali menjadi orang baik. Tapi belum tentu orang yang baik kelihatannya, tapi tiba-tiba kemudian menjadi tidak baik. Sehingga kewajiban kita adalah tetap menjaga kebaikan, bermohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya ditakdir menjadi orang baik, Engkau jangan ubah takdirmu ya Allah. Tetaplah kami menjadi orang baik, tetaplah kita menjadi orang yang mengabdi kepadamu sebagai hamba Allah, tetapi juga orang-orang yang mencintai makhluk Engkau ya Allah. Ya sudah, jadi hidup itu enak, nyantai, damai, rasa nyaman di hati,
ditanamkan karena kita mencari ridha Allah. Jadi Allah ridha kepada kita, kita pun mencari ridha Allah. Ya, saya kira demikian. Tambah lagi. Ada yang tanya? Ayo, gua silakan. Konsepnya zuhud tadi itu gimana? Apa yang 3 item tadi yang ditanyakan oleh Ibrahim tadi? Konsep zuhud itu? Ya, ada tiga hal ya. Tadi dibilang yang pertama ra'aitul qabra muhishan. Jadi saya kata Ibrahim bin Adham melihat kuburan itu seperti tempat yang sempit. Ay qati'an lil qulub an mahbubiyah an mahbubati, yang memutus hati dari mencintai dunia. Jadi ketika kita ini memahami gini, saya melihat kuburan itu hanya tempat yang sempit saja, sehingga itu memutuskan bagian dari ketika kita di dunia itu terlampau mencintai dunia. Pada akhirnya kita pun akan mati dan dikubur seperti itu. Kesadaran kita mati itu adalah pertama. Ketika melihat kuburan, berarti kita punya kesadaran kita nanti akan mati seperti itu. Cara zuhud begitu, yang pertama. Sehingga dengan kematian kita sadar hidup itu harus dimaknai dengan kebaikan. Jangan sampai ketika sudah mati kita kemudian nyesel. Sesuatu yang kita anggap penting di dunia, jangan sampai nanti kita sudah mati, oh ternyata itu tidak penting. Kira-kira bahasanya begitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah berada di kuburan itu walaisa ma'i mu'nis, tidak ada yang bisa yang kedua ya, walaisa ma'i mu'nisun, tidak ada yang bersamaku itu yang membuat nyaman. Cara zuhud yang pertama melihat dunia itu sepele, kayak begitulah melihat kuburan itu menjadi tujuan akhir, sehingga kita harus sadar dan ingat hidup di dunia itu untuk tujuan akhirat. Yang kedua, kita harus tahu dan merasa percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menenteramkan hati kita. Artinya kita buatlah diri kita ini tidak nyaman terhadap banyak hal kecuali kepada Allah. Tidak ada siapapun yang bisa memberi nyaman kepada saya kecuali Allah. Artinya biasa saja. Jangan sampai kita ini tergantung. Ketika kita ketemu dengan seseorang, oh enak dia nyaman. Ketika saya banyak berdiskusi nyaman. Jangan seperti itu. Zuhudnya Ibrahim bin Adham, bahwa anggap semua yang ada dengan dekat saya itu tidak nyaman, sehingga biasa. Tapi buatlah Anda senyaman mungkin ketika Anda berduaan dengan Allah. Itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa ra'ait tariqan tawilan. Dia melihat jalan yang begitu panjang, walaisa ma'iza, tetapi dia tidak punya bekal. Dia tahu perjalanan itu panjang, tapi tidak ada bekal bersamanya, bekal secara fisik. Biasa saja. Sehingga melihat kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi masih panjang. Kita ini hidup masih panjang. Dunia itu alam keberapa? Ketiga atau kedua? Alam rahim, alam malakut dulu. Malakut kita belum hidup, belum ada, itu sudah ada. Catatannya sudah ada. Lalu kita masuk ke alam rahim. Lalu kemudian alam dunia. Dunia alam kubur. Alam kubur barzah. Barzah masih banyak kita hidup. Jadi jangan dianggap sekarang sudah selesai di dunia. Kita masih punya hidup panjang lagi. Bahkan nanti alam akhirat lebih panjang lagi dan selama-lamanya abadan abadan. Sehingga dunia itu hanya singgahan sementara. Jadi pembina alam ini dunia sementara. Itu yang dimaksud ya, bekal yang diharuskan ya bukan bekal secara fisik, tetapi juga bekal secara hakiki, bekal yang sesungguhnya. Ya artinya bekal itu bukan berarti kita mengumpulkan barang-barang yang mau kita bawa dalam perjalanan, tetapi bagaimana kita ini ketika hidup kita kemudian menyaksikan kekuasaan Allah, lalu kita kumpulkan energi kita untuk bersyukur, energi kita untuk mencari ridha Allah. Sehingga maknanya lebih jelas. Ketika di dunia ini
bekal yang kita miliki itu bukan bekal arti fisik, tapi bekal dalam artian hakikat. Tadi kebaikan, lalu kemudian bagaimana kita ini bisa nyaman dengan Allah, itu kan bekal juga. Caranya seperti itu. Ada tiga ini kan, sehingga ketika sudah selesai di tiga ini, waraitul jaban khodian walaysa li hujjatun. Saya merasa menganggap bahwa sesungguhnya, melihat bahwa sesungguhnya ada zat yang memaksa, yang memberi keputusan kepada saya, sehingga saya ini tidak bisa lagi untuk memberikan alasan. Walaysa li hujjah. Jadi ketika itu dia sudah merasa pasrah, dan saya ini dipaksa oleh zat yang maha memaksa. Kita ini dibiarkan dipaksa, dibiarkan mengikuti skenario Allah oleh zat yang maha memaksa. Qadiyan walaysa li hujjah. Sehingga kita tidak punya lagi alasan untuk apapun. Biarkan kita hidup dalam skenario Allah. Jangan berpikir kita punya skenario. Kita boleh beranggapan wah saya punya planning A, B, C, D. Silakan. Tetapi bahwa sesungguhnya di balik semua itu, kalau Allah tidak mengizinkan, kita mau apa? Sehingga dengan bekal itu kita jadinya ridho. Ketika tidak jadi yang ini, Allah tidak mengizinkan. Tetapi Allah pasti pilihkan yang terbaik buat saya. Sehingga ya yang jalan adalah skenario Allah kan, bukan skenario kita. Serapi apapun kita membuat skenario, sekarang nih menjelang pilpres, udah mulai tuh, ada skenario ini, skenario itu, sehewat apapun, serapi apapun skenario yang kita bangun, kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak akan bisa. Sehingga kita patut berpikiran husnuzan. Ya sudah, ada Allah yang maha pembangun skenario, ada Allah yang maha membolak-balikan hati, ada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya sudah, biarkan Allah yang membuat skenario. Saya sebagai hamba Allah hanya mengikuti skenario Allah. Kira gampang begitu, jalannya gampang. Terus Allah udah skenario, udah nyantai aja. Dan kita bahkan tidak tahu 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok apa yang terjadi, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita pasrah, ya monggo Gusti Allah, apa yang kau skenariokan saya terima. Jadi hidup nyantai, biasa aja, nggak usah pakai planning, biasa aja. Allah Maha tahu. Dan bahkan kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir. Ya bagaimana kalau begitu? Itu bahkan lebih ekstrim lagi kalau begitu. Ekstrimnya begini, nanti ketika kita sudah dicatat si A nanti hidupnya begini, lalu kita kemudian hidup di dunia, lahir di dunia, lalu kita berdoa. Kira-kira doa yang kita ungkapkan itu mendahului takdir apa enggak? Karena dulu yang takdir di sana berdoa gitu. Kalau ekstrim begitu. Sehingga ada para sufi yang menganggap begitu, ya doa, saya malu kalau doa kepada Allah. Orang udah ditakdirkan begitu oleh Allah. Tapi ya bahwa doa sebagai perintah atau minimal kita pengakuan terhadap seorang hamba, ya udah berdoa saja. Itu. Walaupun doanya minta ini, minta itu segala macam, tapi takdir Allah nggak begitu, ya nggak bakal selesai. Hanya saja bahwa doa itu adalah bentuk kehambaan kita kepada Allah. Kita merasa bahwa kita ini lemah, lalu kita minta kepada zat yang maha kuat, kita minta kepada zat yang maha kaya. Karena kita bisa meminta kepada siapa lagi selain kepada Allah, gitu. Sehingga doa itu bukan berarti bahwa bahwa doa kita ini dikabulkan, nanti jangan berharap gitu. Tapi tempatkanlah ketika berdoa bahwa saya ini hambamu ya. Kewajiban hamba adalah menghamba dan meminta kepada zat yang maha kaya. Nah, sudah begitu. Akhirnya begitulah gambarannya. Ada lagi ya? Ya kalau nggak ada lagi, terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita bersama-sama membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.